kawan, lingkungan, itu berpengaruh kepada semangat kita beribadah. Maka ketika engkau hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukungmu, bagaimana engkau menciptakan lingkungan yang mendukung? Bukan berserah diri. Bukan mengatakan, gimana memang lingkungannya kayak gini. Tadi kita sebutkan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat, dia dapat kuat di dirinya dan bagaimana dia mempengaruhi orang lain untuk dia ajak. Tadi orang-orang non-muslim. Nabi SAW hidup di tengah warga musyrikin di kota Mekah. Akhirnya beliau berdakwah ya, sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu karena lingkungan tidak mendukung, Nabi membuat sebuah pertemuan sembunyi-sembunyi. Karena memang pada waktu itu dakwah terlarang ya, di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Beliau mengkondisikan, jadi sahabat-sahabat ini yang hidup di lingkungan orang musyrikin, supaya mereka tidak terpengaruh, supaya iman mereka kuat, maka harus dikuatkan. Dengan dikasih pendidikan, dikasih ilmu, dikasih pengajaran. Itu dilakukan sama Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat itu muncul orang-orang yang imannya kuat. Di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Bilal bin Rabah disiksa gak keluar dari Islam. Khabbab bin Arad dibakar gak dikeluar dari Islam. Kenapa? Karena ditempa imannya. Dengan cara baca Quran, diajari. Maka nasihat Anda kepada antum yang hidup di lingkungan tersebut, antum harus kuatkan keimanan antum. Kalau nggak kuat, pindah. Pindah. Hijrah. Makanya sahabat-sahabat Nabi yang nggak kuat, akhirnya mereka hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Tahun ke-5. Yang ini 5 tahun sejak atau 2 tahun sejak dakwah terang-terangan, mereka udah nggak kuat. Mereka meninggalkan kota Mekah menuju ke Habasyah pada waktu itu. Maka engkau hendaklah memperhatikan bagaimana kondisimu. Kalau engkau kondisi tadi bisa menguatkan diri dengan terus belajar dan berusaha untuk mendakwain, tetap kau di tempat itu. Kalau enggak, solusi engkau harus keluar. Mempertahankan keimanan itu lebih harus diperjuangkan daripada mempertahankan harta dan dunia kita. Karena sejatinya kesenangan dunia hanya menipu jamaah. Haibati fillah. Karena itu pertanyaan terakhir Anda ingin nyampaikan, ketika engkau terkena musibah yang berat, yang kau sulit untuk menghadapinya, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwa musibahmu itu tidak lebih besar dari yang menimpamu. Allah bisa kasih musibah lebih besar dari itu. Kalau engkau kehilangan tanganmu, tabrakan harus diamputasi, Allah bisa bikin engkau kehilangan semua tanganmu, dua-duanya. Tapi Allah kasih satu. Alhamdulillah engkau bersyukur sama Allah. Kemudian pasti di situ ada hikmah. Penghapusan dosa, pengangkat derajat ya. Kemudian engkau juga melihat kepada orang-orang yang musibahnya lebih besar, lebih susah hidupnya. Itu biasanya akan menghibur kita juga. Dan yang terakhir, kita gak lama di sini. Sebesar apapun musibah yang menimpamu, sementara. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan usahakan ketika panggilan itu datang, engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu. Engkau ridha Islam sebagai agamamu. Dan engkau ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab.